Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Viran, channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk info-info seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Ikutin terus ya. Travelers, kali ini saya mengajak travelers untuk jalan-jalan ke Phuket. Jadi ini sebenarnya tujuan pertama saya selama ke Thailand ya. Jadi dari Jakarta, transit di KL, Kuala Lumpur selama 2 jam, lanjut penerbangan ke Phuket. Setelah melalui penerbangan dari KL, sekarang kita udah nyampe di Bandara Phuket, mau langsung menuju ke Phuket. Rencananya kita mau menginap dulu di Hotel Krip Patong dan besok pagi lanjut tur Phuket, karena ini udah mulai sore ya. Habis ambil bagasi agak bingung juga ya mau ke hotelnya naik apa. Rencananya sih mau naik taksi online, tapi kita ini 11 orang, jadi butuh taksi online yang jenis van. Karena kalau ngambil yang mobil biasa, ya nanggung ya, harus perlu 3 mobil. Akhirnya setelah tanya sana, tanya sini, kita kemudian memutuskan untuk naik mobil yang bisa kita ambil dari bandara. Jenisnya mobil van juga seperti mobil travel. Jadi dari keluar dari pintu kedatangan, kemudian langsung aja belok ke kanan travelers. Di situ sudah menunggu beberapa mobil van yang bisa kita pesan dari kantor atau counter travel yang tersedia di sana. Awalnya sih kita ditawarin naik van harganya 1.500 baht ya untuk 11 orang. Tapi tawar sana tawar sini dengan keahlian kita lah yang nego ya. Akhirnya kita dapat diskon harganya jadi 1.300 baht. Nah ini kita dalam perjalanan menuju Hotel Krip Patong. Tapi ya begitulah ya, jadi drivernya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi tiap kali kita tanya berapa jam, udah sampai mana, berapa menit lagi, beliau ya ngejawabnya dengan bahasa isyarat. Tapi nggak apa-apa lah, perjalanan lancar, aman. Nah, kita udah sampai di Hotel Krip Patong, tempat kita menginap selama di Phuket ini. Tapi cerita tentang bagaimana hotel ini akan saya tampilkan di video berikutnya, travelers. Jadi tunggu aja. Nah, ini pagi-paginya, keesokan harinya, saya dan Romo udah siap-siap karena rencana dijemput jam 7 pagi dengan mobil van. Dan kita sudah siap berangkat, langsung meluncur ke checkpoint keberangkatan. Karena masih pagi, lumayan lancar, perjalanan cuma sekitar 20-25 menit ya. Dan ini kita sudah sampai di dermaga keberangkatan. Namanya Boat Ramp Phuket. Ternyata kita rombongan yang pertama nyampe di sini. Kita langsung registrasi dan dikasih gelang kuning untuk masing-masing orang yang harus dikembalikan kalau acara selesai. Nah, gelang kuning ini sebagai identitas kita juga ikut kapal yang mana. Jadi jangan hilang ya travelers, karena sebanyak agen trip ke Phuket kumpul di sini dan masing-masing punya customernya. Jadi untuk memudahkan pengecekan saat naik kapal supaya nggak bingung ya, tinggal tunjukkan gelang kuningnya. Dan di sini juga udah banyak kapal dan boat di dermaganya. Selesai itu, sambil nunggu rombongan yang lain yang juga ikut tur, boleh foto-foto lah dan menikmati breakfast yang udah disiapin oleh petugasnya. Nah, breakfastnya roti dan jajanan pasar. Ini kelihatannya enak-enak juga ya karena lapar juga. Terus jajanan pasarnya juga mirip jajanan di Indonesia. Ada ini nih seperti kue Bugis, kemudian ada juga nagasari yang isinya pisang. Juga minumannya ada jus atau yang mau hangat bisa teh dan kopi. Di sini juga ada yang jualan kacamata hitam atau baju renang atau perlengkapan pantai yang mungkin dibutuhkan. Mungkin kalau travelers ingin snorkeling, ya bisa lah, kalau lupa bawa baju renang bisa beli di sini juga. Nah, paket yang sudah saya bayarkan sudah termasuk dengan peminjaman peralatan snorkeling seperti snorkeling mask, juga life jacket atau penampung. Tapi kalau travelers ingin pakai fin atau sepatu katak, ini bisa sewa juga di sini dengan uang jaminan yang akan dikembalikan kalau kita mengembalikan peralatannya. Oh ya travelers, untuk tur Phuket ini saya udah ambil paket one day tour Phuket. Ini lewat reservasi dari satu travel online yang ada di internet. Makin siang antrian registrasi makin panjang ya travelers, jadi rombongan yang lain juga pada datang. Jadi travelers better datang lebih pagi. Nah, sebelum berangkat petugasnya, ini tim leadernya ya untuk tour guide tour kali ini orang Thailand tapi orangnya ramah dan kocak. Dan dia menjelaskan yang pertama adalah tujuan kita kemana aja, rutenya. Yang pertama sampai kembali ke tempat dermaga poin keberangkatan kita ini. Kemudian yang kedua dia akan menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalnya kalau berenang atau snorkeling sebaiknya gelang kuningnya dilepaskan supaya tidak hilang. Karena kalau hilang kita akan harus bayar ya. Kemudian yang kedua, kalau perlu peralatan tambahan boleh sewa, atau kalau misalnya ingin berjalan di atas pasir, pantai, takut mungkin terluka, boleh beli kaos kaki yang ada di counter yang menjual di sini. Penjelasan kita siap-siap dan ngantri di dermaga untuk naik ke kapal. Saran saya sih ya travelers, sebaiknya begitu diumumkan menuju atau naik ke kapal, travelers harus langsung ke sana, gak usah nunggu-nunggu lagi, supaya dapat posisi di kapal duduknya itu sebelah kiri atau kanan. Ya, di kiri atau kanan kita bisa lihat pemandangan sambil ngambil foto. Karena dalam perjalanan kita tidak boleh lalu lalang, tidak boleh berdiri ngambil foto.
Di atas kapal juga disampaikan safety briefing ya selama berada di kapal. Kemudian kita harus memakai life jacket selama dalam perjalanan. Dan satu lagi yang mereka akan tanyakan adalah apakah ada peserta tur kali ini yang memerlukan atau yang memerlukan makanan vegetarian. Mereka akan siapkan dan akan menginfokan kepada pihak restoran pada saat makan siang nanti. Kru-krunya juga ramah-ramah ya travelers, dan mereka juga dengan senang hati akan menolong kita untuk mengambil foto. Nah, karena kita tidak boleh berdiri sepanjang perjalanan atau jalan-jalan di atas kapal, maka kalau kita ingin ngambil foto suasana perjalanan atau suasana di laut, maka mereka bersedia mengambilkan foto dan mengambilkan video. Jadi mereka membuatkan film yang estetik juga deh ya, dan bisa kita posting di sosmed kita. Tujuan pertama kita ke Koh Hai, dan ini kita sudah siap-siap mau nyampe. Sudah diumumkan oleh tour guide-nya, kita harus siap-siap dan membawa peralatan yang diperlukan. Gak lupa dong kacamata hitam, pasang-pasang sunblock, kemudian topi biar nggak hangus kebakar. Begitu mendekat udah kelihatan nih pantainya yang bagus, jernih, lautnya biru, kemudian pasirnya yang putih. Jadi Pulau Koh Hai Noi ini adalah pulau kecil yang terletak di antara Pulau Krabi dan Phuket. Pulau ini karena kecil jadi sangat tenang ya, nggak banyak infrastruktur dan bangunan-bangunan di sini. Hanya ada warung-warung yang dipunyai oleh penduduk setempat. Dan juga pantainya sih relatif tenang dan bersih, juga nggak banyak sih orang ke sana. Tapi karena nggak banyak yang datang ke sana, akhirnya ini menjadi tujuan wisata yang kemudian cukup laris ya. Dan setelah itu kemudian wilayah ini, pulau ini jadi berkembang dan kemudian jadi objek wisata juga. Travelers, meskipun pulaunya kecil, kalau kita lihat dari atas nih, dari hasil drone ya, cakep banget. Dan kelihatan pantainya putih, kemudian airnya jernih, dan juga aktivitas yang bisa dilakukan ini banyak. Kemudian kelihatan sih lautnya itu, perairan di pantainya agak dangkal ya, karena masih kelihatan biru-birunya dasar lautnya ketika kita melihat dari lebih dekat. Karena kecil kita bisa mengelilinginya dengan berjalan kaki ya, dan kalau kita masuk ke dalam lagi, di sini banyak bar, dan kemudian aktivitas yang dilakukan di sini juga banyak. Pasirnya juga menarik travelers, di samping lautnya yang jernih, pasirnya putih, ini seperti kristal. Nah, ini saya berjalan menyusuri pantainya melalui payung-payung yang ada di sekitar pantai, dan bisa kita lihat di sini ya travelers, pantainya juga sedikit berbatu, ada batu-batu besar yang berwarna hitam tapi jadi objek yang menarik untuk foto-foto di sini. Di sini ngapain aja? Jadi sebenarnya kalau kita mau ke sini yang paling sering dilakukan orang adalah main air ya. Jadi bisa main banana boat dengan extra cost atau tambahan biaya. Kemudian kita juga bisa snorkeling di sini, atau ya sekedar main pasir atau berenang di pantai. Atau kalau mau travelers jet ski juga bisa di sini difasilitasi, tapi tetap harus sewa. Nyobain jet ski di sini ternyata asik juga ya. Lautnya biru, bersih, pemandangannya bagus, puas deh. Kalau untuk turis-turis dari Asia seperti saya dan rombongan, banyaknya sih aktivitas di sini adalah foto-foto karena memang view-nya lumayan menarik. Tapi kalau turis-turis dari Eropa atau Amerika, mereka memanfaatkan sinar matahari yang cukup menyengat dengan sunbathing. Nah, paket wisata ke sini itu diatur ya travelers, karena kan sebenarnya banyak agent wisata yang akan membawa rombongan terus ke sini. Nah, untuk keseluruhan Phuket ini karena terdiri dari beberapa pulau, jadi mereka udah ngatur supaya nggak numpuk di satu pulau. Jadi misalnya rombongan turis dari agen A, pertama mereka ke pulau ini dulu, baru kemudian lanjut ke pulau-pulau yang lain. Kemudian turis dari agen B, mereka pergi ke Maya Beach dulu, baru kemudian muter-muter dan berakhir di sini. Jadi memang sudah diatur sehingga pulau ini tidak terlihat penuh dan masih cukup nyaman untuk kita aktivitas di sini. Kalau mau santai-santai juga bisa duduk-duduk di bawah payung, tapi ini harus sewa ya, dan minimal kita juga harus pesan minuman atau makanan dari warung setempat. Kalau kita lihat ya travelers, pantainya ini memiliki 3 gradasi warna ya, mulai dari putih, kemudian biru muda, dan biru tua. Mau healing-healing di sini kalau suasananya cukup tenang dan nggak terlalu banyak turis sih, menarik ya, karena kita bisa memandang laut ke titik yang paling jauh, dan ini pasti akan sangat menyegarkan mata dan pikiran. Snorkeling di sini juga bisa, tapi karena kita sudah dijadwalkan snorkeling di tempat yang lain, jadi kita di sini tidak melakukan aktivitas snorkeling. Anak-anak sih pantai Koh Kai Nok ini cukup menyenangkan ya, karena perairannya dangkal dan anak-anak juga bisa bermain di air, bermain pasir, dan kalau beruntung bisa menemukan makhluk laut dan kasih makan mereka. Gak lama di sini, kemudian kita lanjutkan ke Phi Phi Don atau ke Pulau Phi Phi, tapi juga akan nanti mampir di Monkey Beach. Kemudian kita melanjutkan perjalanan ke Koh Phi Phi Don. Jadi ini adalah salah satu pulau yang terbesar dari gugus Koh Phi Phi. Perjalanan kita udah ngeliat bukit-bukit batu gede yang cakep dan kontras dengan air laut yang warnanya biru toska. Ini ada pantai juga travelers, tapi kita nggak turun ya ke pantainya karena memang turnya dirancang kita hanya melihat dari atas kapal.
kita juga diberi kesempatan untuk foto ya dengan latar belakang batu-batu gede ini, tapi fotonya rombongan dan waktunya singkat, jadi nggak bisa foto sendiri-sendiri. Kapal kita udah makin mendekat dan melewati deretan bukit batu, dan ini menjadi pengalaman yang menyenangkan ya. Saya terkesan banget karena lokasi ini memang menjadi terkenal dan ramai sejak menjadi lokasi syuting dari salah satu film James Bond. Lihat deretan kapal-kapal yang ada di sini dengan laut yang biru, cakep banget. Apalagi nih ya, Travelers ini lihat dari drone-nya dari atas. Warna birunya itu menarik ya, sekali lagi ini biru Tosca kontras dengan batu-batu gede, dan memang sih yang dijual adalah gugusan batunya yang membentuk bukit-bukit, dan memang kalau kita lihat di film James Bond kita nggak nyangka ini ada di Thailand. Habis menikmati pemandangan Koh Phi Phi Don dari kapal, sekarang waktunya adalah snorkeling. Sebelumnya untuk tamu atau turis yang ingin snorkeling ini udah didata ya, dan sudah dipinjamkan snorkeling mask, juga sudah diperkenalkan cara menggunakan snorkeling masknya. Pertanyaannya kemudian gimana kalau nggak bisa renang dan pengen ikut menikmati keindahan bawah laut. Nah, nggak usah khawatir Travelers tetap bisa snorkeling dan akan dibantu juga diawasi oleh salah satu kru kapal. Jadi cukup diinformasikan ke krunya untuk yang tidak mahir berenang, terus kemudian akan dibantu turun ke airnya dan snorkelingnya, tapi akan diatur pada saat terakhir setelah semua tamu yang di snorkeling sudah turun ke air. Jadi krunya bisa fokus untuk membantu Travelers yang nggak bisa renang dan akan dipinjemi baju pelampung juga. Karena airnya jernih, Travelers jadi kelihatan nih ikan dan terumbu karangnya, jelas banget. Cakep sih, lumayan ya, tapi jujur ya Travelers, mungkin kalau dibandingkan pengalaman saya snorkeling di Labuan Bajo atau di Belitung, ya view underwater di Phi Phi Island ini meskipun lumayan menarik, tapi ya masih kurang variatif lah ya jenis-jenis ikannya. Lihat ikan-ikan warna-warni berenang, kemudian ada terumbu karangnya, kemudian juga beberapa binatang air yang jarang kita temuin ya, seperti ada bintang laut, kemudian ada ubur-ubur. Ini pengalaman yang menarik sih selama snorkeling di sini. Nah, rombongan ini diberikan kesempatan untuk snorkeling di sini selama 1 jam, jadi puas-puasin deh. Untuk snorkeling udah selesai, kemudian seluruh peserta yang snorkeling kemudian naik ke kapal dan langsung dibilas air bersih. Sekarang perjalanan kita dilanjutkan ke Monkey Beach. Jaraknya sih dekat ya Traveler, cuman sekitar 5-10 menit lah perjalanan dengan kapal. Sesuai dengan namanya Monkey Beach, kita akan disambut oleh kehadiran monyet-monyet lucu yang bermain di pantai. Bahkan ada juga yang bergelantungan di bukit batu. Mau turun, kita bisa berinteraksi dengan monyet-monyetnya dan foto-foto. Monyet-monyetnya sebenarnya nggak terlalu nakal sih seperti monyet yang ada di Bali ya, yang di satu taman yang lupa saya namanya, kan suka ngambil barang kita dengan tidak terduga. Nah, monyet-monyet di sini cukup sopan lah ya, jadi nggak ngambil barang, tapi tetap aja kita diingatkan untuk tidak menyentuh monyet. Habis dari Monkey Beach, perjalanan dilanjutkan ke tepi pantai Phi Phi Don. Nah, di sini kita akan makan siang di salah satu resto di sana karena perut juga udah lapar, udah hampir jam 12. Nah, kita sekarang sudah tiba di pantai Phi Phi Don, kemudian turun dan menuju ke area resto. Sebelum nyampe di area resto untuk lunch, kita melewati jalan di mana di sisi kiri dan kanannya banyak toko-toko yang jual souvenir, ada yang sewa peralatan snorkeling, diving, kemudian juga ada yang jual kaos-kaos atau makanan-makanan ringan. Jalannya sih lumayan ya, sekitar 200 meter, tapi nggak kerasa karena banyak toko-toko yang ada di sepanjang jalannya. Nah, tapi ya Travelers ya, saran saya sih kalau Travelers pengen lihat toko-tokonya nanti aja setelah lunch, supaya nggak ketinggalan kegiatan berikutnya, dan waktu lunch juga terbatas ya karena ini rombongan gede. Nah, sekarang kita udah tiba di resto. Nah, restonya ini cukup gede ya Travelers untuk lunch, dan kapasitasnya juga bisa lah menampung seluruh tim rombongan yang ikut dalam tur kali ini. Jadi nggak usah juga khawatir antrian yang terlalu lama untuk menikmati lunchnya. Di resto ini juga karena kita tadi habis snorkeling ya, turis-turisnya bisa diberi kesempatan untuk bersih-bersih. Dan kalau tidak ingin snorkeling lagi di sini, ya sebaiknya sih bersih-bersih aja. Ada banyak toilet yang bisa digunakan untuk mandi atau ganti pakaian yang sudah basah ya, karena main di pantai atau snorkeling. Untuk menu lunchnya cukup banyak Travelers, mulai dari appetizer, makanan utama, dessert, dan bisa nampak berkali-kali kalau masih lapar. Karbonya sih ada nasi putih, ada nasi goreng, kemudian lauknya ada olahan daging ayam, ikan, daging sapi, sayuran, juga ada spaghetti dan buah-buahan. Juga ada sup seafood sayuran.
Nah, ini sup seafoodnya, rekomen banget travelers. Isiannya banyak seafood dan rasanya asem, gurih, seger, enak deh. Buat yang muslim gak usah khawatir ya travelers, makanan yang disediakan ini adalah makanan halal. Yang vegetarian disediakan juga menu vegetarian di kelompok meja sendiri. Karena sudah lumayan lapar, juga capek abis snorkeling, makannya lumayan banyak ya di sini. Nah, ini menu lunch saya. Di sini habis menikmati pantai, kemudian lihat-lihat toko dan belanja-belanja souvenir, kemudian perjalanan dilanjutkan ke Maya Beach. Maya Beach ini salah satu destinasi terkenal di Thailand atau di Phuket ya, karena sempat menjadi tempat lokasi syuting film Beach yang ada dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Nah, disinilah lokasi syuting The Beach yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Pantainya panjang sekitar 200 meter, pasirnya putih halus lembut, kemudian di bawahnya ada karang air warna-warni, kemudian juga dikelilingi oleh tebing setinggi sekitar 100 meter di 3 sisi. Maya Beach ini memang menurut saya pantai yang paling bagus di antara semua pantai yang saya kunjungi sebelumnya ya di Phuket ini. Airnya bening banget, pemandangannya cakep, kemudian ada batuan-batuan, bukit-bukit batu yang menjulang indah, tinggi banget, dan mata jadi seger ya karena ngelihat pemandangan yang cakep di sini. Jadi saya sebenarnya sudah ngelihat banyak ya pantai pasir putih di beberapa pulau yang dikunjungi. Tapi memang pantai pasir putih di Pulau Maya Beach ini memang terlihat cakep ya. Meliuk-liuk sepanjang teluknya juga rasanya sih sempurna untuk jalan-jalan santai. Lokasi ini juga menjadi tempat diving yang menarik ya travelers, karena katanya bisa bertemu dengan hiu karang. Tapi sayangnya saya karena waktunya sangat terbatas jadi tidak diving di sini. Nah, hari sudah sore, saatnya kita pulang kembali ke tempat keberangkatan. Jadi travelers ya, perjalanan kali ini memang lumayan berkesan untuk one day trip. Memang tidak semua tempat bisa dinikmati dengan puas ya, karena waktunya juga cukup terbatas, dan kita juga ngejar jangan sampai hari gelap untuk perjalanan pulangnya. Menurut saya sih perjalanan ini ya worth it lah ya, meskipun memang ada saya buat komparasi tadi dibandingkan dengan beberapa spot wisata Indonesia. Tapi sekali lagi semuanya itu relatif ya. Jadi tergantung kepada sudut pandang kita dan tergantung opini kita. Tapi kalau travelers pengen ke Thailand selain ke Bangkok, menurut saya sih kalau punya waktu ya travelers bisa menikmati Phuket ini. Ambil one day trip saja. Menurut saya kelebihan wisata Phuket ini ya adalah terutama para tour guide-nya dan krunya yang sangat ramah dan helpful. Apapun pertanyaan kita akan dijawab, dan kalau kita kesulitan sebisa mungkin akan dibantu. Seperti ada peserta yang ternyata mereka harus kembali ke Bangkok pesawat jam 8 malam. Sementara perjalanan terakhir kita menuju pulau yang terakhir kita kunjungi adalah jam 5 sore dan diperkirakan tidak akan sampai tiba atau tidak akan sempat ngejar kereta pesawat yang jam 8 malam dari Bandara Phuket. Dan mereka akan bantu peserta ini untuk mencarikan kapal spesial yang bisa membawa mereka kembali ke darat. Tapi memang harus ada extra cost yang harus mereka bayar ya. Oke travelers, sekarang saya sudah capek dan pengen istirahat, dan kita cukupkan dulu ya one day trip virtual di Phuket. Semoga bisa memberikan informasi bagi travelers yang ingin merancang perjalanan ke Phuket atau ke Thailand. Salam sehat, salam semangat buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan kalau perlu share ke teman-teman yang membutuhkan. Sekali lagi terima kasih. Dadah.